Halo, apa kabarnya saudara semuanya? Senang hari ini berjumpa lagi bersama Henry Su. Kali ini saya nggak bahas apa-apa, cuman ingin testimoni saudara. Ya. Eh, Beberapa waktu lalu, tepatnya di April tanggal 3-an gitu, tanggal 2, tanggal 3 gitu ya, saya vaksin pertama. Nah, waktu itu memang vaksin yang saya ikutin ada di kota KTP saya, ya di Sidoarjo ya. Walaupun saya tinggal di Surabaya, karena di Surabaya belum ada ya untuk yang umur 50 ke bawah. Ya, waktu itu masih 60 ke atas ya untuk lansia. Nah, saya vaksinnya di sana, saudara. Saya vaksin ternyata dikasih Astra. Orang yang bilang Astra menakutkan gitu ya. Jangan takut ya. Saya nggak peduli waktu itu. Saya pikir intinya itu saya pokoknya harus vaksin karena saya juga melayani juga ya, baik di lingkungan ataupun di gereja. Eh, saya pengen ya minimal ada tamengnya gitu ya. Awal-awal saya berpikir pokoknya dimanapun ada vaksin saya harus ikut gitu ya. Oke, saya ikut waktu itu di bulan April karena pakai Astra kan berarti 8 minggu ya. Kalau saudara pakai Sinovac kan sekitar 1 bulan ya, 28 hari ya. Eh, saya ikut, ya, saya testimoni aja ini sekedar testimoni saudara ya. Saya ikut awal itu cuman apa kayak kayak apa kaku aja di sekitar suntikan. Terus lengan ini saya angkat-angkat itu ya kayak gini-gini tuh kurang nyaman aja ya waktu di awal-awal. Apa yang terjadi di vaksin kedua? Tapi sebelumnya ya untuk mendukung channel ini tetap ya selalu subscribe ya, lalu share dan komen ya. Pertanyaan apapun pasti saya jawab. Nah, mungkin nggak bisa cepat, pasti saya akan jawab pertanyaan atau mau sharing tentang pengalaman saudara setelah divaksin, silakan ya. Ini saya siapkan tempat di YouTube untuk saling ngobrolin testimoni tentang vaksin ya. Tapi sebelumnya tetap subscribe, tetap like dan share komen channel dari saya Henry Su ya. Ditemukan banyak-banyak tips, banyak-banyak edukasi tentang budidaya dan juga tentang desain. Ya. Kali ini saya ingin ngisi tentang testimoni saya. Kita masuk aja ke bagian awal. Saya vaksin, lalu saya merasa nyaman walaupun banyak perguncingan, banyak hoax ya, bahwa Astra ginilah gitulah. Buat saya nggak mau pusing gitu ya. Pokoknya vaksin aja intinya di sana. Nah, vaksin pertama saya nggak kesulitan. Memang di kertasnya itu tertulis bahwa kita akan ada mungkin KIPI ya. KIPI itu efek samping dari itu. Tapi kalau efek samping nanti dibilangnya jelek lagi. Ya, efek samping yang positif lah ya. Mungkin hanya mungkin apa panas ya, panas sedang sampai ringan, lalu mungkin ada efek diare atau apa itu. Saya awal pokoknya istilahnya istirahat aja, ngambil simpelnya saudara. Saya hanya nggak terlalu banyak aktivitas lah, mungkin 3 sampai 5 hari ya. Ya udah saya ikutin aja gitu. Langkah itu setelah vaksin saya nggak beraktivitas yang begitu banyak ya. Biasa aja gitu, yang simpel-simpel aja, nggak melakukan tindakan-tindakan yang apa sampai capek bagaimana. Oke, vaksin pertama saya laluin sampai 2 minggu ya, jadi itu sekitar 8 mingguan gitu ya. Jadi sekitar 2 bulan berarti kalau Astra. Nah, setelah itu di tanggal 2 Juni, jadi saya udah vaksin ini, saya vaksin kedua. Jadi dapat ini saya print sendiri karena di sana nggak dapat mungkin di daerah ya. Jadi saya dikirimin SMS kalau nggak ada
SMS bisa lihat di websitenya aja ya. Itu ya, jadi ini bisa di print sendiri. Kalau di SMS itu sudah ada langsung linknya ya. Seperti ini. Ini kalau yang pertama warna biru. Kalau ini kan warnanya sudah sudah warna-warna apa ini ya? Warna magenta gitu ya. Kalau yang itu hijau biru yang pertama. Nah, tanggal 2 Juni saya vaksin. Ini. Berarti sekarang saya bikin konten ini tanggal 13. Berarti sudah 11 hari ya. Nah, saya cerita dulu. Saya awal tidak bermasalah ya. Cuman merasa kaku aja dari kecil lalu besar itu sekitar 3-4 hari. Istri saya sempat 1 hari 2 hari demam, maksudnya 37,5 gitu ya, ringan ya, demam yang ringan. Dia merasa capek gitu ya, saya nggak merasakan apa-apa ya, saya cuman ya itu aja memar, terus lengan ini saya ini kan agak kaku gitu aja ya. Nah, saya angkat-angkat gini agak kaku. Ya udah selesai. Yang kedua ini yang saudara yang di luar dari ekspektasi saya. Jadi obrolan saya kemarin dengan Mr. Agung juga tentang hal ini ya. Ini saya pikir ya saya tidak akan terjadi apa-apa. Karena ya benar katanya Dr. Agung, ekspektasinya adalah sudah pernah divaksin, jadi mungkin akan ada lebih nyaman, lebih enak gitu ya. Nah, ternyata saya habis vaksin malam, itu pagi tanggal 2 saya vaksin, malam saya merasakan memar di sini ya, udah biasa gitu ya memar. Nah, setelah itu saya ya sama istirahat gitu ya, sama tetap. Nah, tiba-tiba paginya saya tuh merasa kayak ngantuk, udah kayak capek gitu, kayak orang lelah. Ya, sebenarnya saya mungkin sudah merasakan waktu pulang. Jadi pada saat vaksin di Sidoarjo, saya itu masih ada. Jadi habis vaksin saya masih ada ketemu orang lagi jam 2:30 gitu ya. Saya baru udah mendekati rumah. Saya di Yagir Wonokromo itu sudah bilang sama istri, ngantuk sekali ya gitu. Ngantuknya itu nggak biasa gitu ya, lelah gitu. Duh, capek sekali ngantuk gitu ya. Udah sampai di rumah saya mandi-mandi ya seperti protap seperti biasa. Habis keluar selalu sama istri suruh mandi gitu ya. Mau bersih pakaian ganti semua. Ya sampai di rumah ingin leyeh-leyeh gitu. Apa ya leyeh-leyeh? Pengen santai lah di kamar di tempat tidur. Ketiduran juga. Saya pikir waktu itu mungkin saya kecapean gitu ya, karena kan habis aktivitas dari pagi ke Sidoarjo, belajar ketemu orang. Nah, saya pikir ya capek aja. Hari berikutnya memang setelah 1 hari itu saya merasakan lelah. Jadi kayak orang ngantuk, tapi ngantuk yang lelah gitu ya. Padahal saya sudah berinisiatif ya seperti yang vaksin pertama, 3-5 hari saya nggak terlalu banyak aktivitas. Jadi sebenarnya ya saya santai-santai aja, ya cuman desain gitu aja, maksudnya nggak apa nggak beraktivitas yang keras lah, kayak misalkan betulin motor, mobil, nggak, atau kita ke lingkungan. Saya udah bilang sama Pak RT saya bantu nanti aja setelah ya fase 5 hari gitu ya, karena ada vaksin. Ya udah, ternyata itu selama 1 hari ngantuk sekali. Sampai ke saya dibilang, saya diajak teman saya jalan pagi gitu ya. Saya bilang, aduh, ntar aja deh gitu. Capek sekali saya. Ya, bener-bener kayak orang yang begitu lelah, yang sudah pernah, yang lagi kerja yang full day gitu ya. Jadi kesel banget gitu. Sehingga saya selama 3 hari kebanyakan tidur.
Jadi jam jam 12 saya udah tidur. saya saya pikir ya biasa, tapi tidur saya tuh jadi nggak terlalu nyaman gitu. Tidur saya bener-bener kayak orang capek, ya bisa-bisa sampai 2 jam gitu, sampai 2,5 jam, ya. Nah, setelah fase 3-4 hari sampai 5 hari, saya mulai agak berangsur-angsur nyaman gitu ya, maksudnya sudah enakan. Waktu di hari pertama itu ya, setelah vaksin itu memang saya agak ada diare sedikit, cuman saya kasihin obat biasa saja. Saya biasanya pakai obat-obat yang di pasaran aja, maksudnya bukan obat keras gitu ya. Obat yang di pasaran aja udah mampet, udah beres gitu ya. Kayak orang masuk angin, saya kasih obat yang biasa saja seperti di warung-warung ada. Itu obat-obat saya nggak pakai obat-obat keras gitu ya. Ya, eh, itu so far oke gitu ya. Saya nggak terlalu masalah malamnya gitu ya. Nggak sempet juga panas, tidak terjadi panas walaupun saya lelah gitu, kayak orang lelah ya. Makanya saya benar-benar nggak beraktivitas. Jadi mohon maaf yang sering telepon saya di siang hari gitu ya, waktu-waktu itu antara tanggal 3 sampai tanggal 6, 7 gitu ya. Saya memang banyak kan tidur. Jadi yang siang hubungin saya mungkin dipikir saya kok nggak ngangkat atau nggak, biasanya nggak dijawab gitu ya. Karena saya jarang sekali tidur siang. Tapi saat itu bener-bener kayak orang ngantuk sekali ya. Jadi jam 12 itu udah, jam 11 sebenarnya udah begitu kita baru mandi, terus buka komputer, saya mau kerja, tiba-tiba ngantuk sekali kayak orang lelah. Padahal loh saya nggak beraktivitas yang begitu keras karena memang lagi lagi santai gitu ya, karena ya sesuai dengan protokolnya kan habis vaksin ya, ya kurangi aktivitas dulu sampai penyesuaian imun. Kayak orang imunisasi juga kan sama, pasti ada efeknya ya. Seperti video-video yang sebelumnya, dan saya kasih linknya, itu juga mengatakan Dokter Agung kan begitu ya. Jadi KIPI atau efek dari itu semua itu pasti ada efeknya, yang karena itu kan misalnya darah yang masukin sesuatu. Nah, masing-masing orang mungkin berbeda-beda. Malah istri saya yang awalnya hanya demam ya di vaksin pertama, malah yang kedua nggak kenapa-kenapa ya, dia memang agak kaku aja di sekitar itu, tapi so far dia nggak bermasalah, justru yang keduanya gitu. Saya malah yang sempat ngantuk sekali gitu ya. Jadi buat saudara-saudara sebenarnya, eh, saya sih kesempatan ini pengen ngajak saudara lah untuk vaksin ya. Jangan pernah takut untuk vaksin. Hoax-hoax di luar memang banyak ya. Vaksin apapun buat saya sama saja, yang penting vaksin. Karena kalau kita tidak vaksin itu istilahnya tidak punya tameng. Tujuan awal saya cuma simpel aja begitu, karena saya juga banyak ketemu warga, banyak ketemu teman-teman di sini, sosialisasi juga ya. Itu kalau di gereja apalagi juga berinteraksi dengan banyak orang. Nah, kalau nggak ada tamengnya juga kan agak beresiko gitu. Ya, sekarang minimal saya bisa bantu saudara-saudara yang ingin vaksin ya di lingkungan ini. Saya bisa bantuin, datain ya. Ya, minimal gini lah, Indonesia kalau bisa sampai 75% orang divaksin, saya rasa pemerintah akan memikirkan untuk membuka lebih luas lagi ya. Mungkin sudah istilahnya agak-agak bebas gitu ya. Mungkin masker tetap kita pakai, tapi nggak seperti sekarang yang harus benar-benar ketat gitu ya. Pernikahan aja harus seperti apa, gereja juga protokolnya begitu keras gitu ya. Kalau kita sudah bahasa 75%, harapan saya pemerintah mungkin akan membuka lebih, nggak terlalu ketat-ketat amat gitulah ya. Sekarang ini saya pantau masih 10% ya, lansia masih 13%, masih jauh banget ya.
Cuman percepatan saya lihat sudah mulai bagus di Surabaya, udah mulai umur 50 sampai 59 ya. Ya, terus juga perangkat RT saya dengar sudah mulai divaksin gitu ya. Padahal saya sempat teriak, lalu kapan gitu ya. Saya kebetulan ada di dalam sistem itu. Eh, tapi ya udahlah, saya ikut yang di Sidoarjo. Mana yang paling cepat buat saya? Ya, mana yang paling cepat itu yang saya ambil. Karena buat saya tujuan awal hanya cepat vaksin. Saya nggak ngurus ya. Saya nggak mau tahu bahwa itu vaksin Sinovac atau vaksin Astra yang mungkin saudara-saudara perguncingkan selama ini. Saya nggak ngurus sebenarnya. Saya nggak mau tahu. Pokoknya tujuannya satu. Saya harus vaksin, istri saya harus vaksin bila perlu. Kalau anak saya nanti umur 17 tahun, 18 tahun, saya langsung suruh vaksin. Ya, dimanapun lah, pokoknya ada vaksin, itu memang saya bisa vaksin, saya vaksin. Minimal saya punya tameng. Ya. Itu tujuan awal saya tidak mau mikir bahwa itu vaksin apa, sehingga saudara ketakutan, ada kesempatan vaksin, saudara malah hindarin ya, karena takut satu dan lain hal, apalagi takut karena hoax. Saya rasa ya mungkin perlu kita edukasi lagi ya. Saya nggak terlalu berharap saudara harus pakai vaksin ini, vaksin itu, enggak. Nah, yang sekarang ini saya harapkan, ayo kita vaksin. Ya, kalau kita aja masih takut vaksin, saya pernah nawarin satu di lingkungan saya di sini ya, ayo vaksin saya daftarin. Oh gak usah, gak usah. Dia begitu katanya takut sekali, kayak hantu gitu ya, kalau vaksin kayak hantu gitu. Enggak lah ya. Jangan. Saya sendiri itu memang vaksin Astra yang saya terima itu yang kedua memang di luar dari dari ekspektasi saya. Yang awalnya hanya cuman memar-memar di sini ya, di lengan kiri itu ya, cuman ini kaku-kaku gitu aja, ini atos gitu ya, apa ya, kencang gitu ya, sehingga saya gini kan tuh sakit. Nah udahlah, saya nggak terlalu aktivitas, kadang-kadang saya cuman jalankan aja gini ya, saya urut-urut. Tapi yang kedua saya pikir nggak sampai segitunya, tapi kenyataannya ya begitu ya. Tapi sampai detik ini sudah, katanya kan suruh lihat 7 hari gitu ya, kalau 1 minggu ya. Ini sudah 11 hari dari vaksin. Pokoknya saya enjoy, gak masalah, tidak ada problem. Ya. Nah, bagi mungkin yang eh, takut, mungkin bisa general check up dulu, saudara. Mungkin saudara punya mungkin sakit diabetes. Ya, kemarin ada yang sakit diabetes, juga ternyata dicek diabetes di sana juga acak, ternyata memang tinggi ya. Ini memang nggak boleh. Jadi sebenarnya di sana juga di Puskesmas juga sudah ada protapnya seharusnya. Ya, tensinya tinggi ya, dites, ternyata ya disuruh misalkan 130 atau 120, disuruh nunggu dulu di situ setengah jam, tes lagi masih segitu ya suruh pulang. Kalau sudah bisa baik ya udah pulang, bisa vaksin. Kalau misalkan di 120 ke bawah ya vaksin ya. Jadi sebenarnya sudah protokolnya bagus ya, tinggal kitanya aja loh, mentalnya jangan takut untuk kita vaksin, apapun bentuk vaksinnya ya, nggak usah dipikirin lah Astra atau Sinovac ya. Yang penting ada dulu, daripada nanti nggak ada. Daripada bayar, ini gratis loh, gratis kok nggak mau. Biasanya gratis kan langsung royoan gitu. Ya. Apalagi saya dengar-dengar juga di area kayak pasar malah ada yang nggak berani, ya banyak yang tidak datang. Ya sayang sekali. Ya. Kuncinya hanya satu, habis vaksin istirahat saja. Sebelum vaksin silakan mungkin general check up atau tes apa yang mungkin darah tinggi, tes tensinya dulu, atau punya kolesterol ya dites kolesterolnya dulu, sakit jantung mungkin ECG dulu sebelum melakukan vaksin, itu lebih baik ya. Tapi kalau nggak ada riwayat
ya udah gitu, jalan aja ke puskesmas ya. Saya sudah vaksin yang kedua dan ini sudah 11 hari ya, udah enakan ya. Sebelumnya saya sakit sekali, benar-benar ngantuk sekali ya. Cuman efek samping itu berlalu hanya 3 sampai 5 hari ya, benar-benar sesuai dengan beritanya, bukan hoax gitu ya. Jadi saudara nggak perlu takut. Ini testimoni saya bagi saudara-saudara yang mau testimoni di bawah di komen, silakan aja. Mungkin ada keluhan apa, ada masalah apa, mungkin nanti saya akan coba tanyakan ke para dokter sekali bisa apa mencarikan solusinya ya. Atau bisa kontak, biasanya di kartu itu ada kontaknya. Ada kontak dari rumah sakit, ada dari puskesmas atau tempat Anda vaksin. Kontak aja di situ, kendalanya apa, problemnya apa, sehingga dikasih obat. Ya. Jangan didiamkan. Kalau didiamkan ternyata memang saudara punya sakit bawaan yang mungkin saudara nggak detek, nggak pernah general check up, nggak pernah sakit, ya nanti akhirnya masalah lagi. Jadi sebenarnya ya mungkin lebih aman yaitu general check up. Kalau enggak ya udah, kalau ada terjadi masalah kontak di kartu yang sudah diberikan tuh, sudah dikasihin kontaknya biasanya, karena mereka butuh juga informasi dari kita ya. KIPI tadi itu, efek samping yang tadi itu yang mungkin kita butuh infokan ke mereka, petugas-petugas itu malahan, sehingga nantinya akan lebih fleksibel, akan lebih dilihat lagi permasalahan ada di mana. Kalau nggak ada masalah ya udah jalan ya. Jadi jangan takut, sekali lagi tetap walaupun sudah divaksin tetap pakai masker ya saudara, keluar tetap 5M bukan 3M. 3 ya, ini 3. Nah, baruku kok enak. Nah, ini ya. Ini 5M ya, bukan 3M lagi. 5M, tetap jaga jarak, hindari kerumunan ya. Jadi kalau ke pasar kelihatan rame nanti aja deh, ganti dulu ke tempat yang lain ya. Oke, begitu testimoni dari saya. Sampai jumpa lagi di video-video berikutnya. Salam sukses dan jangan lupa vaksin, jangan lupa tetap 5M. Sampai jumpa.